Sorry, screen-nya error. Tahun 2021 ini merupakan tahun yang menantang. Namun di tahun ini kami mampu memperlihatkan hasil yang transformasi yang telah kami geluti sejak tahun 2018. Di 9M 2021 ini kami mencetak rekor profitabilitas tertinggi sepanjang sejarah Spindo berdiri dengan peningkatan gross profit margin mencapai 21,4%. Hal ini merupakan kombinasi antara peningkatan volume, perbaikan produk mix, dan juga efisiensi manufaktur. Selanjutnya, peningkatan harga komoditas juga menjadikan sebagai katalis positif bagi sektor industri kami. Dilanjuti dengan harga pipa baja, harga baja global yang relatif stabil, sehingga memampukan kami untuk meneruskan tren margin ekspansi. Dan untuk 15 hingga 20 menit ke depan, selain pemaparan hasil kinerja 9M 2021, saya juga akan membahas isu-isu terkait, kejadian penting di kuartal 3, lalu juga memberikan guidance untuk ke depannya. Sekilas tentang perseroan kami, PT Steel Pipe Industry of Indonesia didirikan pada tahun 1971. Kami telah melakukan bisnis ini selama 50 tahun lamanya dan melewati 2 krisis besar. Sebelumnya, perusahaan kami ini merupakan perusahaan penanaman modal asing, gabungan dari PT Gayantara, Itochu Corporation, dan Kawasaki Steel Corporation. Lokasi kantor pusat kami terletak di Surabaya dengan kantor representatif di Jakarta. Kami memiliki 6 unit produksi di Pulau Jawa dan juga 2 depo yang tentunya berlokasi strategik supaya memudahkan kami untuk melaksanakan shipment kepada customer kami. Kemudian di bawah ini merupakan jajaran direksi dan juga dewan komisaris. Manajemen kami ini dipimpin oleh orang-orang yang berpengalaman di industri pipa baja, yang telah memiliki pengalaman lebih dari 60 tahun lamanya. Dan di sebelah kanan ini merupakan grafik komposisi pemegang saham terkini, dengan PT CBPP sebagai holding company kami memegang 55,94% kepemilikan saham. Kemudian Pemberton yang merupakan Global Mutual Fund asal Cayman dengan 66,68% kepemilikan saham, lalu Public Under 5%, 35,7%, dan termasuk 1,68 Treasury Stock. Kemudian entitas anak kami terdiri dari PT Spindo Engineering Industry, yang menawarkan jasa laboratory testing, lalu PT Sanco Steel Indonesia yang berfokus pada manufaktur auto parts, lalu PT Poses yang saat ini sudah tidak beroperasi. Kemudian nilai apakah yang kami berikan pada produk kami? Jadi bahan baku utama yang kami gunakan adalah carbon steel dan stainless steel coils. Bahan baku ini melewati tahapan pemotongan, bending, dan juga pengelasan sebelum diubah menjadi produk pipa baja yang dijual. Kemudian kami juga mengkategorikan produk kami menjadi 3. Yang pertama ada HFW, atau pipa las dengan frekuensi tinggi, lalu pipa SSAW atau pipa spiral, kemudian pipa TIG atau pipa stainless steel. Kemudian servis yang kami tawarkan juga terdiri dari galvanisasi atau coating, sharing atau pemotongan menjadi plat, slating atau pemotongan menjadi strip, lalu quality control test. Dan juga berdasarkan segmen usaha ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada konstruksi infrastruktur dan utilitas. Kami sengaja menggabungkan ketiga sektor ini supaya tidak membingungkan. Karena seperti contohnya, jika ada pemasangan pipa air di bandara, karena itu masuk ke sektor infrastruktur dan juga masuk sektor utilitas, kemudian selanjutnya adalah sektor otomotif, sektor furniture, dan juga oil and gas yang produk-produknya
mewajibkan untuk memilih sertifikasi API. Dari customer kami sendiri, setiap tahunnya kami memiliki lebih dari 5.000 customer, dengan 2 hingga 3.000-nya merupakan active customer. Kanal distribusi kami ini terdiri dari 2, secara langsung atau kepada end user, tidak langsung kepada distributor. Lalu berdasarkan produk mix kami, produk unggulan kami per 9M 2021 adalah pipa hitam yang banyak digunakan untuk konstruksi, pipa spiral untuk infrastruktur, dan pipa air untuk saluran air. Dan juga revenue berdasarkan segmen usaha, kontribusi terbesar dari segmen konstruksi, infrastruktur, dan utilitas menyumbang 65%, karena kami banyak supply untuk karya-karya dalam proyek-proyek mereka. Kemudian furniture sebesar 18%, di mana produk kami ini banyak digunakan untuk produksi meja dan kursi, kompor, dan juga selama pandemi ini ada hospital bed, dan juga yang sebelumnya sedang hype-hype-nya itu ada untuk produksi sepeda, lalu otomotif juga sebesar 16%. Oil and gas di 9M 2021 ini meningkat sebesar 1%. Masuk ke pembahasan kinerja keuangan kami. Ekonomi nasional juga terlihat kian memulih, terutama didukung oleh pencairan budget infrastruktur pada kuartal 3 dan juga insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk sektor properti dan juga sektor otomotif, sehingga mendongkrak penjualan kami untuk seluruh segmen usaha. Dapat dilihat bahwa penjualan kami meningkat 54,7% pada kuartal 3 secara year on year dan juga 44,7% secara Q on Q. Selain itu, kami juga tetap mampu untuk menurunkan beban operasi kami menjadi 10,5%. Sejalan dengan pencapaian kami di kuartal ketiga, pada 9M 2021, penjualan kami juga meningkat 40,4% year on year, dan dari segi volume juga meningkat 1,6% Q on Q. Maksudnya year on year. Selain itu, beban operasi juga menurun 16,8% year on year. Dengan kombinasi peningkatan penjualan dan juga penurunan beban operasi ini, maka net income margin kami meningkat menjadi 11,7%. Hal ini juga didukung dengan kecepatan Indonesia dalam menangani varian Delta yang masuk pada bulan Juli lalu, ditandai oleh peningkatan indeks PMI manufaktur. Sorry, screen-nya bermasalah lagi. Dan meskipun piutang kami meningkat pada kuartal 3 ini, peningkatan piutang kami ini juga dibarengi dengan peningkatan pada penjualan. Namun yang ingin saya highlight di sini adalah penurunan hari piutang tertagih dari 64 hari menjadi 58 hari. Selain itu, hari working capital juga menurun menjadi 246 hari dari 324 hari. Pencapaian ini dapat kami raih karena manajemen working capital yang baik yang diterapkan oleh manajemen kami, dan untuk kedepannya di tahun 2022 kami menargetkan hari working capital menurun menjadi 200 hari dan di tahun 2023 menjadi 150 hari. Kemudian di 9M 2021 ini EBITDA kami meningkat menjadi 772 miliar. Dan jika disetahunkan menjadi 1 triliun. Maka dari itu debt to EBITDA menurun menjadi 2,2 kali. Di samping itu, kami juga berbangga mengumumkan penerbitan sukuk ijarah dan obligasi kami untuk tenor 1 dan 3 tahun dengan skema claim basis.
Di sini penjamin emisi kami adalah PT Sukor Sekuritas dengan BCA Sekuritas, dan kami telah mengumpulkan total himpunan dana sebesar 300 miliar untuk masing-masingnya. Kami yakin dengan penerbitan sukuk dan obligasi ini dapat menguntungkan kami, selain sebagai alternatif pendanaan juga dapat melunaskan kewajiban dengan cost of fund yang tinggi. Dan untuk kedepannya, kami juga menargetkan untuk memperoleh rating obligasi single A+. Dari rata-rata tingkat utilisasi pabrik kami adalah 53%. Hal ini disebabkan karena sempat menurun di bulan Juli dan Agustus karena PPKM. Selain itu kami juga ada mengganti part di mesin sehingga mesin kami bekerja lebih efisien. Dan juga kami telah menambahkan mesin untuk produksi spesifikasi pipa diameter 8 inch untuk meningkatkan produksi pipa stainless steel. Dari grafik berikut, grafik HRC steel cost untuk harga lokal maupun harga impor dapat dilihat fluktuasi harganya. Namun dari fluktuasi harga tersebut kami tetap mampu untuk mempertahankan ekspansi margin dari average selling price untuk pipa hitam dan juga harga gabungan bahan baku baik impor maupun lokal. Hal ini juga didukung oleh kemampuan manajemen dalam mengelola purchasing dan juga upaya kami dalam melakukan refocusing penjualan. Selanjutnya dari segi bahan baku, kami memiliki network supplier yang luas, sehingga memudahkan kami untuk memilih vendor. Selain itu, pemerintah juga gencar untuk mempromosikan produsen lokal. Dengan menggunakan produsen lokal ini, kami juga diuntungkan karena kami bisa mendapat harga yang lebih baik, selain itu juga bisa meningkatkan inventory management kami, karena pengiriman bisa dilakukan dengan cepat, sehingga tidak menumpuk juga di persediaan kami. Selanjutnya, kami juga sudah menerapkan ESG. Pada tahun ini kami telah memasang panel surya untuk unit 4 dan unit 6, yang tentunya akan memberikan manfaat, yaitu dengan memberikan diskon PLN, dan juga penghematan biaya, dan juga pengurangan emisi gas CO2 untuk 25 tahun ke depan. Kami mengoperasikan bisnis juga mengacu pada pedoman-pedoman, dan pedoman ini dapat diakses pula pada website perseroan kami di www.spindo.com. Dan setiap tahunnya kami rutin melakukan aktivitas CSR, dan di tahun ini pula kami juga perdana menerbitkan Sustainability Report untuk periode tahun 2020. Dari market outlook, mulai dari kondisi ekonomi Amerika Serikat, tabel berikut ini menunjukkan 10 negara teratas, 10 negara produsen baja teratas, di mana Amerika Serikat, produksi baja Amerika Serikat meningkat 22% secara year on year dan 19,8% year to date. Namun harga baja Amerika Serikat ini relatif lebih mahal, sedangkan harga baja Cina, sedangkan produksi Cina menurun 21,2% year on year. Selain penurunan harga baja Cina ini, selain penurunan produksi baja Cina, harga baja Cina juga menurun dari 1.050 USD per ton menjadi 770 USD per ton. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Cina untuk mengurangi polusi dan juga dalam rangka menyambut Beijing Winter Olympics tahun 2022, dan dengan adanya krisis energi dan untuk mengurangi harga iron ore, sehingga dengan adanya disparitas harga ini bisa dijadikan peluang untuk meningkatkan ekspor. Selain itu, dari ekonomi Indonesia sendiri juga terlihat kian memulih dengan peningkatan
PMI manufaktur dan juga indeks keyakinan. Selain itu dari kami sendiri, ekspor kami sudah meningkat sebesar 9% pada 9M 2021 secara year on year. Dan untuk kebijakan terkait sektor baja, pemerintah juga telah menerapkan BMAD dan juga SNI untuk meredam lonjakan impor baja. Selain itu dengan komitmen pemerintah melalui TKDN untuk melindungi produsen lokal. Selain itu juga adanya pencairan budget infrastruktur, pemberian insentif pajak untuk sektor properti dan juga otomotif, sehingga mendukung bisnis kami. Dan berikut ini merupakan proyek-proyek besar pilihan yang kami ikuti per 9M 2021, seperti untuk pembangunan dan pengembangan SPAM, dermaga, dan proyek-proyek lainnya. Kemudian dari saham ISSP sendiri juga telah menarik banyak perhatian investor maupun trader. Dengan banyaknya video analisis baik teknikal maupun fundamental yang beredar di kanal digital seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Selain itu, yang menariknya di sini adalah kinerja saham ISSP telah mengungguli indeks ALKI 45, IHSG, dan sektoral untuk seluruh time horizon. Kemudian pada grafik di samping ini menunjukkan bahwa dana asing sudah mulai masuk ke ISSP sejak tahun 2019. Di tahun yang sama ini juga Pemberton masuk ke ISSP. Dan juga dari investor asing ini juga mayoritas merupakan institusi asing. Pada 9M 2021 meningkat menjadi 14,8% dari 13,4% di tahun 2020. Kami juga rutin menggencarkan upaya investor relations dan berkomitmen untuk terus improve investor relations effort, dan jika situasi sudah membaik, kami juga akan aktif mengadakan factory visit dan juga aktif mengikuti roadshow untuk menjangkau lebih banyak investor. Untuk guidance dan outlook ke depannya, pada FY 2021, kami menargetkan target penjualan senilai 5%, dengan mempertahankan kisaran net margin pada range 10,5 hingga 12,5% untuk kuartal 4. Kemudian di tahun 2022, kami menargetkan peningkatan sales sebesar 20 hingga 30%, dengan ekspor dan market expansion menjadi main driver kami. Lalu tentunya dengan menjaga tingkat net profit margin di kisaran 10,5 hingga 13%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih untuk pemaparannya, Ibu Anastasia Bella, selaku Corporate Secretary dan Investor Relation dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia, ISSP atau SPINDO. Jadi seperti yang sudah dipaparkan, mungkin Bapak Ibu sudah terlebih dahulu juga mempelajarinya bahwa ISSP atau SPINDO ini juga memiliki pertumbuhan baik itu revenue maupun EBITDA dan juga laba bersih yang cukup signifikan ya sepanjang sampai dengan September kemarin, dan kedepannya juga diperkirakan masih akan bisa terus bertumbuh seiring rasio utilisasi tadi yang disebutkan masih cukup masih ada ruang untuk bisa bertumbuh dari situ. Jadi untuk agenda berikutnya kita bisa lanjutkan ke tanya jawab, di mana mungkin kita akan mulai dari daftar pertanyaan yang Bapak Ibu peserta partisipan sudah sampaikan di link yang kami umumkan sebelumnya. Setelah itu mungkin kita bisa bergerak ke yang sudah hadir secara live di kolom chat, sudah juga ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin untuk bisa memulai sesi tanya jawab bisa dimulai dari pertanyaan mungkin dari saya dulu. Terkait dengan profitability tentu akan sangat dipengaruhi oleh tingkat leverage juga.
apakah ada rencana mengenai debt repayment yang akan dilakukan oleh perseroan mungkin tahun ini atau tahun depan, kira-kira ada targetnya berapa? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini ya, jadi sebetulnya debt yang ada di buku kami itu bukanlah term loan ya. Jadi terutama short term debt itu yang ada di dalam buku kami itu adalah modal kerja ya. Jadi itu bergulung terus. Artinya pelunasan itu dilakukan pada saat kita melakukan pembayaran atas LC yang sudah jatuh tempo. Begitu. Nah, sebenarnya yang diperpanjang itu adalah fasilitasnya. Begitu sih. Jadi kalau dibilang berapa yang jatuh tempo tahun ini, iya 100% jatuh tempo tahun ini, tapi kan nggak semuanya di bulan ini, walaupun di bulan tentu gitu loh. Tergantung berapa LC yang jatuh tempo pada bulan itu. Ini yang memang perlu dipahami supaya jangan dipikirkan nanti misalnya katakan bulan Maret itu akan ada jatuh tempo besar loh. Nggak juga gitu loh, karena kan kita tiap bulan beli barang, tiap bulan kita beli bahan baku, ya akhirnya tiap bulan akan segitu juga lah pelunasannya. Itu yang pertama. Jadi kemudian mengenai leverage, sekali lagi short term debt itu hanya untuk membiayai inventory ya. Jadi memang short term debt untuk membiayai modal kerja karena bentuknya LC facility. Ya, jadi bukan merupakan sebuah term loan, bukan merupakan cash loan gitu ya. Bukan. Ya, jadi ini perlu dipahami. Lalu memang secara umum terlihat bahwa sebetulnya leverage kami itu memang gradually turun. Ya, memang sudah terlihat karena memang manajemen pun itu adalah salah satu strategi kami ya untuk menurunkan leverage seperti itu. Jadi terutama kalau kita lihat di 2020 onwards itu debt to equity ratio-nya sudah berbalik ya, sudah 0, something kalau nggak salah. Seperti itu, dan memang secara cash conversion cycle pun sudah turun. Begitu Pak. Begitu saja Pak. Ini Pak Robert atau Pak Hardi saya panggilnya? Robert, Pak. Pak Robert ya Pak Robert. Yeah. Jadi kira-kira begitu Pak ya. Artinya tidak perlu dikhawatirkan. Dan kedua mungkin saya lanjutkan sekaligus karena banyak yang bilang wah ini kok cash-nya kecil, bayar utang dari mana gitu. Justru cash-nya kecil karena bayar utang. Karena itu tadi, misalnya ada LC yang jatuh tempo 2 bulan lagi gitu. Tapi kita sekarang ada duitnya, kita bayarin aja dulu sekarang. Daripada kita tunggu 2 bulan jatuh tempo, selama itu dia berbunga kan. LC itu kan tiap jalan itu kan berbunga. Nah bunganya katakanlah paling murah aja BCA punya deh 7,25. Dibandingin saya taruh deposito cuma 3%. Potong bunga lagi, potong pajak lagi. Gitu kan, buat apa gitu? Bener kan buat saya bayarin LC. Masih 2 bulan atau 3 bulan lagi nggak apa-apa, saya bayar duluan aja. Toh saya saving cost di situ kan. Nah, itu juga yang terlihat dari interest expense-nya turun terus. Begitu. Toh lainnya kita punya. Begitu Pak Robert. Baik Pak. Terima kasih. Berikutnya mungkin Mayang ada pertanyaan. Oke, thank you, Kak Rudi. Jadi, selamat sore Bapak Ibu. Saya mau menanyakan apakah ada target untuk menambah jenis produk baru tahun depan, kemudian berapa ya volume produksi atau penjualan yang ingin dicapai untuk keseluruhan jenis produk. Oke, bagus. Jadi, untuk tahun depan memang kita ada rencana untuk tambahan yang paling dekat adalah diameter tambahan untuk stainless steel. Jadi kita sekarang ini stainless steel hanya cuma sampai 4 inch, kita mau tambahkan menjadi 8 inch. Kenapa? Ya, kenapa? Ini juga karena ada kaitannya dengan sudah beroperasinya Jinsan dan Dexin di Morowali. Jadi kita sekarang sudah punya supplier stainless steel yang dalam tanda petik mumpuni gitu ya. Kita harus manfaatkan. Kita harus manfaatkan supaya kita bisa mensuplai pipa stainless tidak hanya di dalam negeri tapi juga untuk mungkin regional, begitu sih.
Kalau untuk pertambahan volume, ya sebetulnya kita 2021 ini pun sebenarnya kan kita masih dalam tahap recovery ya. Sehingga untuk kembali ke level 2019 pun belum nyampe. Nah, dari sisi volume kita mungkin targetkan penambahan sekitar 15 sampai 10%, 10-15% ditambah dengan kenaikan harga, adjustment kira-kira total top line itu kira-kira ya mungkin kita targetkan 20-30% lah, seperti itu. Tapi kita sih berharap drivernya akan lebih banyak ke volume, karena kenapa? Karena memang sebetulnya kita ngeliat bahwa ini masih recovery gitu. Pertumbuhan ekonomi 2022 ini 2021 ini berapa? Mungkin paling berapa? Total berapa ya Pak Robert? Saya lupa sih. Makronya itu nggak sampai 5% kalau nggak salah. Iya. Sedangkan Ya, betul. ya, sedangkan untuk tahun depan diperkirakan tumbuh masih 5%, 5,2 sampai 5,8. Jadi dari situ aja kelihatan bahwa sebetulnya pertumbuhan di 2021 ini belum maksimal. Ya iyalah, masih recovery gitu kan. Tadi yang produk barunya itu 8 inch ya Pak? Ya. Oke. Minus 8 inch. Oke, baik. Ya, mungkin kita bisa bacakan pertanyaan yang lainnya yang sudah masuk dari Bapak Ibu. Apakah ada rencana ekspansi anorganik, misalnya dalam bentuk merger, akuisisi, mungkin juga bisa ke upstream atau downstream gitu, atau mungkin ada rencana yang lain seperti right issue atau private placement? Ini pertanyaan dari Ibu Tatik. Ya, sulit menjawab ya, karena kan kalau kita ada rencana-rencana seperti itu pasti harus kita laporkan dalam aspek keterbukaan. Ya, jadi tidak mungkin kita ungkapkan dalam one-on-one meeting ya. Tetapi yang saya sampaikan adalah ya kita akan selalu mengupayakan growth ya. Kita mau upayakan growth, terutama kan seperti sudah dibilang saat ini kita yang lagi kita kejar adalah growth dari ekspor dan domestik. Nah, untuk ekspor itu kan kita juga harus berlihat regional, karena kan sementara ini kita pasar utama kita adalah Amerika, Kanada, terus Australia gitu. Ya, kalau kita sudah bisa sampai Australia, Amerika, Kanada, kenapa kita nggak juga ngelihat yang tetangga kita dekat-dekat dulu, seperti itu. Kalau realistiknya seperti apa tentunya belum bisa saya ngomongkan sekarang, Pak. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Gitra mengenai apakah kenaikan harga bahan baku ini, seperti yang kita ketahui kan harga baja sudah mengalami kenaikan cukup signifikan tahun ini. Apakah kenaikan harga bahan baku ini dapat diteruskan seluruhnya ke harga jual? Berapa persen kenaikan harga jual rata-rata di tahun ini, atau mungkin juga ada targetnya di tahun depan? Ya. Jadi sebetulnya gini ya, pertanyaannya adalah apakah perlu kita mempastru seluruh kenaikan harga itu kepada customer? Karena apa? Karena pricing strategi atau pricing policy kita itu nggak semerta-merta hanya dari bahan baku. Ada paling tidak 4 pilar penting pada saat kita itu merumuskan sebuah harga jual yang tentunya berubah-ubah setiap minggu dalam 1 tahun gitu. Apa sih 4 hal ini gitu? Yang pertama adalah tentunya bahan baku tadi. Ya, kita lihat berapa sih kenaikan dan berapa sih bahan baku yang masih kita punya. Ya, sehingga kalau memang kita masih average down, ya kenapa kita harus juga melakukan full adjustment gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih penting adalah kita melihat supply dan demand. Karena kan pembentukan harga itu kan adalah bentukan dari supply dan demand. Yang kedua ini kita lihat dari marketing side. Marketing dan sales side itu memberikan masukan, satu, beberapa sih sebenarnya harga jual dari kompetitor. Kedua, ketersediaan barang di kompetitor. Ya. Jadi misalnya begini, contoh ya. Contoh ini baru dari 2 aspek nih. Misalnya kemudian harga bahan baku naik 100 lah. Apakah kita perlu naikin 100? Belum tentu. Kalau kita masih punya barang harga 40 atau 60, ya kita kan bisa average up aja gitu yang pertama. Kedua, kita lihat
Kalau memang ternyata kompetitor itu nggak ada barang, ya, bisa kita naikin aja 100 gitu. Sekaligus aja, bila perlu 120. Kenapa? Karena barangnya nggak ada. Ya. Jadi memang bahan baku itu hanya merupakan salah satu faktor dari pembentukan harga. Karena kadang-kadang juga kita digangguin orang, digangguin itu begini misalnya. Harga kita misalnya kan 100 gitu. Ada yang bilang, ada yang jual tuh harga 80 gitu. Kita tanya, ya oke, ada berapa banyak dia barangnya. 1 batang gitu, harga 80. Ya udah lu beli aja 80. Habis udah nggak ada lagi kan yang harga 80. Begitu. Nah, yang ketiga adalah tentunya dari operation. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita juga melakukan, kalau bisa dilihat situ, secara konsisten itu kan margin itu expanding terus. Padahal dalam tahun-tahun itu ya harga naik turun gitu kan. Tapi kan secara konsisten itu marginnya expanding. Ya. Jadi kita juga lihat operation kita harus kita efisienkan. Ya. Terus tadi juga yang keempat adalah masalah finance. Kita harus lihat cost of fund dan sebagainya. Nah, jadi tidak bisa ada satu formula yang pokoknya kalau harga bahan baku naik sekian berarti saya harus naikin X%, itu nggak bisa. Kita betul-betul harus jeli dan teliti melihat. Apalagi tadi sudah dikatakan Bu Bella, yang kita lakukan adalah kita customer refocusing. Maksudnya apa? Kalau kita fokus ke terlalu fokus ke misalnya reseller atau stokis gitu ya. Ya namanya orang dagang Pak, dia pasti nyari pipa yang paling murah untuk dijual lagi kan begitu. Siapa yang banding-bandingkan harga aja. Tapi kalau kita lari ke end user itu akan lebih peduli pada satu konsistensi mutu dan supply. Oke lah, ada satu supplier bisa ngasih harga murah. Besoknya dia nggak kirim. Mati nggak? Mati. Dan itu sering sekali kami temuin gitu. Akhirnya balik juga gitu. Karena ketidaktersediaan bahan baku itu sangat merusak buat mereka tuh. Kalau itu mereka ngirit ke puluh gitu ya. Begitu produksinya stop, mereka harus bayar overhead dan sebagainya. Itu disruption-nya luar biasa. Akhirnya mereka ya sudahlah, daripada gua ruginya kemudian bisa 20-30 bahkan tidak terukur, mendingan saya ukur pokoknya kita bisa berani bayar lebih 10% tapi konsisten gitu ya. Jadi effortnya itu nggak single approach. Balik lagi tadi pertanyaannya, apakah bisa kita pass through? Sebagaimana kita lihat grafiknya itu kan kelihatan tuh kita pass through plus, bahkan udah kita pass through kita plusin pula gitu ya. Itu sih Pak Robert. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya ada pertanyaan dari saudara Kelvin terkait dengan bagaimana perseroan mengelola pembelian bahan baku. Mungkin tadi udah disinggung juga sebagian sedikit, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Apakah harga sudah terkontrak di awal atau menggunakan harga spot untuk pembelian bahan baku? Ya, begini. Ada dua macam, ada dua jenis yang besar. Yang pertama adalah dengan spot, betul, ada. Yang kedua dengan kontrak. Ya. Nah, tapi selain itu, nomor satu yang kita perlu lihat adalah network dari Spindo sendiri. Network of supplier dari Spindo. Okay. Spindo itu 1 tahun itu kira-kira produksi 400.000 ton. Beli baja itu kira-kira 400.000 ton. Ya. Bandingkan dengan misalnya company lain yang datang cuma beli satu tahun itu katakan 50.000 atau 10.000 ton. Jelas level of service dan compressingnya akan beda, pasti. Gitu ya. Dan dengan jumlah skala yang begitu, kita bisa punya banyak network. Kita bisa beli dari Jepang, kita bisa beli dari Taiwan bila perlu, kita bisa beli dari Korea. Kita bisa beli dari tempat yang jauh lah, kira-kira begitu. Bayangkan kalau orang mau beli satu coil gitu dari Jepang gitu, sama orang Jepangnya dia bilang udah lo beli di distributor di Indonesia aja, paling begitu-gituin, gitu, ya kan? Sehingga mereka nggak bisa dapat harga yang menguntungkan. Nah, balik lagi tadi masalah pricing. Kalau misalnya kita menghadapi sebuah project, tentunya kita kontrak dong. Ya. Proyeknya berapa? 5.000 ya. Udah saya kontrak bahan bakunya 5.000. Fix kanan kiri. Jadi saya secure. Tapi kalau untuk produk-produk yang made to stock, ya kita lihat spot. Gitu.
Gimana harga baja saat ini bagaimana? Karena ya meskipun harga baja itu ada acuan, contoh misalnya coba Bel dibuka yang apa namanya harga baja Bel. Meskipun harga baja itu bukan yang Amerika China. Meskipun harga baja itu ada acuan ya, misalnya kayak ini kan ada acuan misalnya China berapa, Amerika berapa gitu. Tetapi pada prakteknya, misalnya antara China sendiri, antara perusahaan-perusahaan itu beda harga. Kenapa? Karena kan perusahaan gennya sama aja Pak. Ada yang berani jual murahan, ada yang mungkin dia lagi kebanyakan laba, dia bilang udah gue tahan harga dulu. Ada yang butuh cash flow, ada yang pokoknya gue jual murah dikit gitu. Jadi memang tergantung apa ya kasarnya tuh purchasing kita tuh nggak boleh males gitu loh. Dia harus cari terus mana, karena itu berubah setiap hari. Mungkin hari ini si A yang jual murah, besok si B yang jual murah. Gitu. Jadi dia harus terus membandingkan harga. Itulah sebabnya kalau dilihat komposisi kami punya komposisi supplier itu kalau diperhatikan dari presentasi kami yang bertahun-tahun itu berubahnya bisa drastis. Contoh paling gampang coba yang keluarin yang quarter ini, Bel, suppliers. Ya. Itu tadi sebelumnya GRP itu nggak ada, Gunung Raja Paksi itu nggak 13,6%. Ada nggak? Mungkin ada, mungkin 1%, mungkin 0,5%. Tapi waktu itu dia ya mungkin apalah. Tapi sekarang dia kasih harga lebih baik, ya kita beli lah daripada misalnya KS. Misalnya KS kan turun tuh dari 43 ke 36. Itu sama-sama lokal loh ya, sama-sama lokal. Itu udah kelihatan. Begitu kira-kira. Rico, tadinya Rico nggak ada, sekarang Rico ada. JFE tadinya ada 13, sekarang turun. Posko tadinya ada, hilang. Gitu. Jadi kita ya terus ganti-ganti juga. Baik Pak. Berikutnya ada pertanyaan dari Saudara Adrianus terkait dengan bagaimana strategi marketing dan distribusi, mungkin lebih cocok untuk tahun depan gitu ya, yang akan diterapkan di tahun depan untuk menghadapi potensi pemulihan sektor properti dan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tema pembicaraan kita pada sore hari ini. Ya. Yang pertama adalah memang sebetulnya seperti kita sampaikan bahwa Spindo ini masih dalam posisi transformasi turnaround. Ya. Dulu sales kita itu lebih, menurut saya lebih ke customer service, jadi nunggu order. Kenapa? Karena kita sudah latar besar terlengkap di Indonesia ini. Jadi orang-orang itu kalau ini sekedar sharing di market gitu ya. Pokoknya kalau sudah kemana aja nggak dapet, lu ke Spindo pasti ada. Gitu. Tapi kan kita nggak mau dong jadi last resort begitu enak aja gitu kan. Ya kita harus jemput bola. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Dan tahun depan itu kita akan melakukan ekspansi. Ya, kita akan buka kantor-kantor perwakilan. Oke lah, depo terlalu panjang analisanya. Kita harus tahu demand di sana seperti apa, jenis demand seperti apa. Panjang lah analisanya. Oke, kita buka dulu kantor perwakilan. Kita kirim 2-3 orang di sana, kayak kayak istilahnya itu ya pasukan komando lah, untuk cek market di sana, bikin establishment dulu. Kalau misalnya memang cukup kuat untuk kita buka depo, kita akan buka depo. Tapi kalau enggak ya kita kirim dari nearest location seperti itu. Tapi kita akan lakukan itu untuk 7 provinsi di tahun depan ini. Targetnya seluruh provinsi ada 1, tapi ya itu bertahap lah. Sesuai dengan nanti juga kan pemerintah ada program percepatan dan sebagainya, ya kita fokus ke sana. Mana yang kita sudah mulai, mana yang kita lihat akan kira-kira banyak, kita fokus ke sana. Begitu sih. Baik Pak. Mungkin saya bisa recap beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga sebelumnya di pendaftaran. Ada dari Bapak Peter Chai, Bapak Stephen Ipan yang menanyakan bagaimana berita yang positif terkait dengan perseroan. Mungkin tadi beberapa sudah cukup dibahas mengenai proyek transformasi yang sedang dilakukan, di mana sudah terlihat adanya perbaikan di profitability dan juga pendapatan baik yang itu top line maupun di bottom line-nya laba bersih juga masih terus meningkat. Kemudian pertanyaan dari Bapak Muhammad Rizky Dwi Hamdani juga mengenai produk-produk
penjualan, neraca penjualan pada saat pandemi itu juga mungkin sudah terrefleksi di dalam yang dipresentasikan tadi. Mungkin ada pertanyaan yang cukup menarik dari Bapak Jordan mengenai bagaimana pandangan ISSP menatap tahun 2022, terutama dengan adanya infrastructure bill dari Amerika. Karena kan tadi sempat disinggung bahwa ada pangsa pasar yang ke ekspor juga. Ya. Oke, jadi sebetulnya begini ya, infrastructure bill itu kan pada saat ya terkait dengan pangsa pasar tadi mungkin ya baik, tadi meneruskan pertanyaan dari Bapak Jordan mengenai pasca diumumkannya stimulus infrastruktur dari Amerika. Tadi kan juga sudah di beberapa negara ekspor. Apakah ini halo, iya, saya jawab aja Pak Robert ya. Halo, oke. Jadi sebetulnya ya itu bukan hanya sih, itu menjadikan bahwa strategi ekspansi ekspor itu harus dikerjakan dengan lebih serius. Ya, karena nomor satu kita sudah punya modal, kita itu punya footprint. Artinya kita itu sudah punya injekan dulu di Amerika dan Kanada. Ya, jadi itu harus dijadikan dalam tanda petik modal. Lebih susah membuka jalan daripada kita melebarkan jalan. Jadi kita sudah punya jalannya, kita harus lebarkan. Ini yang menjadikan bahwa upaya-upaya ekspansi ekspor terutama di Kanada dan Amerika itu harus lebih serius gitu ya. Terutama kan mereka itu ada Move 5G juga gitu ya. Dan kita yakin kita bisa berkontribusi juga di sana. Begitu. Selain itu untuk negara-negara lain, makanya seperti saya sampaikan tadi gitu. Kalau kita sudah bisa sampai ke Amerika dan Kanada, kita harus bisa juga mencapai negara-negara lain termasuk Eropa. Kenapa? Karena kita punya sertifikasinya. Ya. Bayangkan saja di Indonesia ini satu-satunya pabrik pipa yang punya sertifikasi UL dan FM itu adalah Spindo. Gitu. Jadi ya kita harus bisa. Kita juga sudah punya sertifikasi TUV untuk masuk Eropa. Ya kita harus manfaatkan itu. Saya kemarin baru di training mengenai sertifikasi UL ya. Wah, luar biasa itu sebenarnya. Pipa itu disambung lalu digetarkan 25 jam dengan berbagai macam getaran per 5 jam. Wah, untuk mensimulasikan kekuatan pipa itu kalau terjadi misalnya apa-apalah gitu. Berarti itu memang teruji sekali gitu ya. Jadi dengan adanya infrastruktur bill itu ya kita harus lebih serius. Ini kebetulan ada tim marketing saya lihat di sini. Jadi harus lebih serius gitu ya. Kita harus betul-betul lebih serius, lebih fokus. Begitu. Silakan Pak Robert. Baik Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Henry Winata mengenai apakah apabila modal kerja ini bisa ditingkatkan, apakah outlook demand ini bisa mencukupi untuk tercapainya utilisasi penuh, mengingat sekarang utilisasinya masih di kisaran sekitar 60%-an kan ya Pak? Ya, jawabannya bisa sekali ya. Artinya sebetulnya yang kita lakukan sekarang ini justru adalah efisiensi modal kerja. Jadi bukan kita nggak mau terlalu mengekspan modal kerja. Kita lakukan manajemen modal kerja, kita lakukan efisiensi modal kerja, tetapi dengan result yang lebih banyak, gitu ya.
Kalau untuk utilisasi, ya tentunya dengan kenaikan volume penjualan, ya tentunya utilisasi akan naik dengan sendirinya. Begitu. Baik, baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom chat dari Bapak Hartono. Yang pertama, berapa tingkat jumlah hutang atau pinjaman yang akan dijaga selama 1 sampai 2 tahun ke depan? Dan tadi mungkin udah agak sedikit dijawab, tapi mungkin ada penjelasan lebih lanjutnya, Pak. Iya, artinya kalau mungkin yang perlu saya jelaskan ya, artinya pinjaman yang kita punya itu bukan merupakan cash loan, yang ada jatuh temponya, gitu. Bukan. Tetapi lebih kepada LC yang memang punya jatuh tempo sendiri-sendiri. Yang diperpanjang itu adalah fasilitasnya. Jadi seperti yang disampaikan, itu juga terkait dengan nanti masalah cash availability, ya karena kita bisa melakukan percepatan pembayaran untuk menghemat biaya bunga. Jadi ya berapa yang jatuh tempo 6 bulan banyak gitu. Ya katakan anggaplah Spindo itu total pembeliannya katakanlah 1 tahun itu katakan berapa? Ya penjualan katakan misalnya 4 triliun gitu. Ya kita akan membayar selama 6 bulan itu kira-kira ya mungkin 2 triliun. Karena ya itu adalah jumlah pembayaran modal kerja. Baik, baik. Berikutnya mengenai pertanyaan kedua dari Bapak Hartono juga, berapa besar persentase porsi operating fixed cost terhadap omset yang akan dijaga? Karena mungkin berkaitan dengan gross margin juga ya. Gross margin kita melihat cukup stabil ya di kuartal 3, kuartal 2 itu sekitar 20-22%. Nah, apakah ada penjelasan lebih lanjut mengenai operating fixed cost ini, Pak? Sorry, gimana tadi? Ya, mengenai berapa besar persentase porsi operating fixed cost terhadap omset yang akan dijaga selama 1 sampai 2 tahun ke depan. Kalau persentase operating fixed cost, ya tentunya target manajemen adalah menurunkan persentasenya. Kenapa? Karena kita harus menaikkan salesnya. Gitu. Makanya dengan naiknya top line, persentase fixed cost-nya, operational fixed cost-nya akan turun. Karena kita juga akan petik nomor satu tidak ada capex yang luar biasa material gitu ya, sehingga menaikkan depresiasi gitu. Lalu kemudian kita juga nggak melakukan rekrutmen besar-besaran gitu ya, menaikkan salary dan labor cost. Seperti saya bilang, yang kita lakukan ekspansi adalah menambah paling 1 atau 2 orang di beberapa provinsi gitu. Mungkin totalnya ya mungkin totalnya untuk tenaga marketing mungkin bisa ditambah 20 orang lah katakanlah. 20 orang dari 1.500 orang ya nggak signifikan, Pak. Ya. Nggak material lah gitu ya. Tapi secara umum yaitu kita menurunkan pemakaian bahan pembantu dan lain-lain. Yang intinya adalah kita meminimalkan operational fixed cost lah gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dari Pak Hartono juga. Selain dari distribusi general trade kepada distributornya Spindo ini, apakah ada proyek besar, Pak, yang sedang sekarang dikerjakan misalnya terkait dengan pembangunan infrastruktur gitu yang realisasi pembayarannya dalam 1 tahun ke depan ini porsinya cukup besar terhadap omset? Begini, saat ini segede-gedenya project itu nggak ada satupun customer bahkan yang bukan project itu yang sampai 5% dari revenue kami. Jadi memang very well distributed lah. Ya, karena begini again, karena itu bukan kenapa-kenapa sih sebenarnya, karena nomor 1 karena skala. Ya Spindo itu jual 1 tahun itu paling enggak mungkin 380 sampai 400, mungkin target kami yang 400.000 lah tahun. Itu 10% itu 40.000 ton, Pak. 40.000 ton pipa itu banyak, luar biasa. 20.000 ton aja tuh luar biasa. Satu proyek so-called gede aja itu paling 5.000 ton. Jadi memang ya
kalau dibilang besar ya ada gitu, tapi sampai mempengaruhi sampai mempengaruhi revenue enggak sih. Karena satu tahun itu kita bisa ada 200 sampai 300 proyek besar dan kecil. Dan jangan salah Pak, semakin besar proyek, semakin banyak kompetitornya. Karena semua pengen masuk kan begitu ya. Nah, tapi kalau proyeknya dalam tanda petik skalanya menengah dan lebih kecil, justru orang mungkin ada keterbatasan untuk bisa masuk. Itu di sana kita bisa dapat margin lebih besar. Gitu. Wah, jadi proyek-proyek gede itu kita untuk menambah volume. Kita mungkin nggak berharap terlalu banyak margin di sana, tapi kita pakai itu untuk menambah volume. Nah, kita ngambilnya di proyek-proyek yang skalanya mungkin menengah dan kecil, begitu. Baik, Pak. Berarti kalaupun misalnya ada proyek besar seperti misalnya yang exposure ke Freeport itu juga kemungkinan tidak akan mempengaruhi, tidak sampai 5% gitu ya terhadap. Enggak sampai. Ya memang itu intinya adalah proyek, kalau Bapak mengambil istilah zaman dulu proyek mercusuar lah gitu, bergengsi gitu kan. Tapi mungkin kalau dilihat hitung-hitungannya nggak lebih luar biasa dari proyek-proyek kami yang lain gitu ya, mungkin nggak terdengar. Cuman kan ini smelter Freeport dan sebagainya kan kayaknya keren gitu. Kemarin kita bikin pancang untuk jembatan Volterkam itu kan kayaknya keren banget gitu, sampai mendunia gitu karena ada pon di sana gitu. Tapi sebenarnya itu hanya satu dari sekian ratus jembatan yang kami buat gitu loh, yang kami pancang gitu. Gitu Pak. Ya berarti volume dari proyek-proyek yang lain juga tidak kalah besarnya gitu ya dibandingkan dengan yang mercusuar atau yang monumental seperti itu ya Pak. Iya, begitu. Jadi memang ya kami memahami lah bahwa memang kan tidak mungkin juga rekan-rekan jurnalis itu kan mengekspos seluruh proyek yang ada di Indonesia lah, kecuali memang yang tukang ngeliatin tender itu tahu gitu. Tapi kan ya kita orang awam nggak usah mereka Pak, saya aja nggak tahu semua apa yang di Spindo Pak. Ini apa sih gitu. Iya. Kemudian berikutnya mengenai pertanyaan dari Pak Hartono juga mengenai operating cash flow, apakah normal untuk negatif atau mungkin ada proyeksi untuk bisa lebih positif ke depan? Ya, ini juga pertanyaan bagus yang sering ditanyakan gitu ya. Cash flow from operation kok negatif gitu. Nah, ini harus dijelaskan juga, Pak. Jadi cash flow from operation itu kan digunakan satu untuk membayar pelanggan. Paling besar itu untuk bayar supplier. Betul ya? Nah, tapi sebenarnya kan kita bayar supplier itu nggak langsung. Kita mungkin dari 100% purchasing kita itu tidak 100%, mungkin 20 atau 30% yang kita bayar langsung supplier. Sisanya itu kita bayar ke bank sebetulnya. Ya, karena jenis LC-nya. Kita bukan usance gitu. Nah, hal-hal begini yang memang kadang-kadang jadi rancu. Karena kita itu dalam tanda petik dibombardir gitu. Pokoknya kalau CFO-nya itu harus positif gitu. Ya kita lihat dulu CFO positif gitu. Tapi kalau misalnya nanti di bawahnya nanti ada utang banknya juga nambah kan percuma. Jadi nomor satu menurut saya daripada kita ngeliatin CFO-nya, lihatlah EBITDA-nya. Kalau buat saya ya. Karena apa? Karena di dalam CFO itu ada unsur pembayaran yang dalam tanda petik bisa bias. Bisa juga itu sebenarnya turun ke bawah, ke financing gitu ya. Bisa ke atas, ke operation. Nah, ini yang ya saya sih saya kan juga memantau lah ya macam-macam pembicaraan itu kadang-kadang lucu-lucu juga gitu. Ada yang ngerti gitu kan, terus emosi sendiri gitu. Lu tuh nggak ngerti gini kan. Ada saya ya. Itu dinamika dan buat saya itu bagus. Kenapa? Orang-orang awam ini jadi mengerti manajemen keuangan gitu. Luar biasa buat saya gitu. Karena ada orang-orang yang dalam tanda petik berusaha payah untuk menerangkan, enggak bisa lu ngeliat cuma CFO-nya doang gitu. Buat apa untung nggak ada duitnya? Bukan begitu. Untung nggak ada duitnya itu EBITDA-nya nggak ada gitu. Jadi menarik sih kalau saya lihat perbincangan, karena ya namanya
haters itu ada di setiap saham. Percaya atau enggak? Ya. Mau saham apa aja gitu, ada haters. Saya juga bingung gitu. Bahkan BCA aja ada hatersnya gitu. Saya bingung, buset BCA udah bagus begitu, ada aja hatersnya, kurang inilah, kurang itulah. Waduh. Jadi tapi gini, haters itu ada dua gitu. Ada yang memang dalam tanda petik dia mengulik benar ya, ada lagi haters yang pakai teknikal gitu. Wah, itu yang paling parah. Gitu. Ya, tapi terima kasih, itu pertanyaannya pertanyaan bagus ya, saya harus menjelaskan. Jadi memang secara umum Pak ya, secara umum memang apapun itu kita harus invest. Entah itu kita invest uang, kita invest waktu, kita harus invest perhatian, dan nggak bisa setengah-tengah. Jadi pada saat kita bilang, wah saya mau fundamental, kita lihat CFO gitu. Wah itu nggak bisa Pak, nggak bisa lihat dari cuman kata orang begini. Apa boleh buat, kita harus buka itu laporan keuangan, kita harus baca itu CALK-nya, catatan atas laporan keuangan, kita harus baca satu-satu, oh ini berapa, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Gitu. Ya, jadi inilah bantuan dari teman-teman riset ini sangat diperlukan, karena nggak semua orang mampu Pak melakukan itu. Thank you Pak. Baik, karena sudah 1 jam kebersamaan kita, mungkin saya bisa simpulkan sedikit sebelum nanti mungkin ada closing statement dari Pak Johannes. Jadi yang dari kita catat berdasarkan presentasi dari Bu Bella dan Pak Johannes tadi, bahwa sebenarnya memang benar bahwa sekarang sudah terlihat sampai dengan bulan September, 9 bulan pertama tahun 2021 ini pertumbuhan baik itu profitability maupun omset juga sangat cukup signifikan ya, ditopang juga dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kita ngelihat di sini EBITDA margin mungkin tahun ini akan bisa closing di kisaran 17-18%, sehingga ini evaluasi juga masih cukup menarik, hanya sekitar 5-6 kali EV/EBITDA aja. Dan dengan prospek pembangunan infrastruktur dan juga kebangkitan sektor properti ya, kalau kita melihat kan sekarang ini penjualan marketing sales dari beberapa emiten properti itu mengalami lonjakan yang cukup signifikan sampai dengan 9 bulan pertama tahun 2021, dan kemungkinan juga akan bisa berdampak positif terhadap para produsen atau manufacturer daripada building materials, termasuk diantaranya baja, pipa baja. Dan tidak lupa juga kita dengar tadi dari hasil pemaparan bahwa ya bukan hanya proyek-proyek monumental yang besar aja, tapi memang kekuatannya ada di mass market dan juga general trade, di mana terdapat mungkin ribuan pelanggan ya di seluruh Indonesia, dan juga mungkin juga ratusan atau ribuan distributor yang masing-masing juga memiliki peran yang cukup signifikan untuk bisa meningkatkan volume penjualan ke depannya. Karena sekarang ini kita lihat juga rasio utilisasi masih cukup rendah, sehingga itu menjanjikan peluang pertumbuhan juga. Overall mungkin seperti itu yang bisa kita rangkum. Apakah ada silakan kalau ada closing statement dari Pak Johannes. Ya, saya kira yang pertama terima kasih untuk Henan untuk dapat memfasilitasi ini. Tentunya harapannya adalah semakin banyak analis yang mengcover ya, supaya investor-investor, terutama investor retail ini menjadi punya pencerahan dengan berdasarkan fundamental. Jangan hanya berpaku pada teknikal saja. Karena apa? Karena seperti kita lihat fundamentalnya itu bergerak lebih jauh, lebih cepat daripada teknikalnya. Jadi perlu pemahaman yang seimbang antara fundamental dengan teknikal. Yang kedua adalah baik sekali ya pertanyaan-pertanyaannya, dan saya harapkan dengan semakin banyak dan semakin kritisnya investor-investor kita di berbagai forum, termasuk forum yang di-highlight oleh Henan ini, investasi kita semakin bermutu ya, semakin baik, dan tentunya diharapkan semuanya bisa cuan, begitu Pak. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Johannes Wahyudi Edward dan juga Ibu Anastasia Bella sebagai perwakilan dari manajemen PT Steel Pipe Industry of Indonesia, Spindo, ISSP, kode sahamnya, dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan investor Henan Butirai Sekuritas yang sudah menyempatkan waktunya sore hari ini untuk hadir di forum online ini.
Semoga kedepannya kita masih bisa tetap semangat ya, semangat untuk terus belajar dan menggali informasi mengenai calon yang bisa kita masukkan ke dalam portofolio investasi kita. Ya, tentunya kita di Henan Putira Sekuritas juga senantiasa akan terus membimbing dengan menyediakan informasi-informasi yang langsung dari tangan pertama langsung dari emiten ya, seperti yang kita selenggarakan hari ini. Mungkin juga kedepannya akan ada kelanjutannya mungkin berupa research report dan lainnya yang bisa Bapak Ibu simak juga ke depannya. Akhir kata, semoga kita bisa terus selalu menjaga kesehatan dan semangat terus untuk berinvestasi, dan terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih, sore.